Oke, tips and tricks inovasi dan distribusi supaya potensi bisnis itu bisa terisi. Oke. Apa yang disebut inovasi, teman-teman? Ya, inovasi itu ngacu pada penciptaan penerapan. Jadi, inovasi itu tidak harus selalu dalam bentuk teknologi. Inovasi itu bisa dalam bentuk ide. Inovasi itu bisa dalam bentuk satu hal yang sifatnya perubahan layout. Inovasi contohnya kalau di pabrik kita melakukan inovasi yang tadinya mobilnya cuma bisa loading ngangkut barang, pindahin barang ke truk 5 kali, tapi setelah diinovasi, di layout lagi, terus kemudian di racking dan tempatnya kosong ternyata bisa sampai 10 kali bisa muat ke truk. Nah, itu termasuk yang inovasi ya. Berbagai model kerangka. Ini pengertian umum inovasi. Kalau distribution itu apa ya? Distribusi produk itu melibatkan kegiatan market yang diproses, mengirimkan produk dari satu titik ke titik lain ya. Terus tujuannya memastikan jangkauan pasar, kenyamanan. Ini general lah, tapi kita belajar yang benernya dulu ya. Model distribusi beda-beda ya, mulai dari online, offline sampai dengan e-commerce dan franchise atau laba. Nah, banyak yang datang ke saya bilang, Pak B, bantuin saya dong bikin distribusi, benerin channel distribusi saya. Tapi ternyata distribusi itu nggak bisa diselesaikan hanya dalam menyelesaikan distribusi. Karena kalau kita bicara distribusi nanti di belakang, secara harafiah distribusi itu hanya memindahkan satu produk atau satu barang dari satu titik ke titik lain. Masalahnya titik berangkatnya udah tahu, titik akhirnya sesuai nggak dengan marketnya kita. Ini yang kadang-kadang teman-teman terjebak dalam distributor, penunjukan partner distribusi, karena nggak cuma distributor aja, ada reseller, wholesale, agen ya, dan banyak lagi yang lainnya. Ada fulfillment kalau yang sekarang gitu ya. Jadi sebelum kita bicara distribusi, kita pahamin dulu landscape-nya seperti apa. Jadi apa dong inovasi distribusi ya? Memperkenalkan ide. Ya, yang tadi barusan kita chat sama Mbak Pika bahwa bagaimana cara kita mengirimkan message kita ke segmen tertentu atau generasi Z. Kita nggak lewat Facebook dong, kita nggak lewat SMS, mungkin. Berarti kita mesti lewat Instagram. Itu juga distribusi. Bagaimana memindahkan informasi dari satu titik ke titik yang lain. Yang penting titik tujuannya udah benar dulu. Nah, ini kita akan pelajarin ya. Next, tujuannya dapat berkisar meningkatkan efisiensi ya. Yang tadinya saya harus nunjuk distributor banyak, ternyata setelah dibenerin, gua nggak perlu distributor banyak ya Pak Abe sebetulnya. Nggak perlu. Bahkan Anda nggak perlu distributor sama sekali mungkin. Anda hanya perlu warehouse. Warehouse juga nggak perlu nyewa yang warehouse yang komplek industri semuanya. Sewa aja sekarang gudang-gudang kecil, sewa kontrak rumah. Yang penting itu bisa efisien. Cara ngirimnya gimana? Banyak, ada Paxel, ada GDNT ya, dan semuanya. Itu kita bahas nanti. Oke? Modelnya berbeda, bisa dari teknologi, kolaborasi, dan sustainable atau